Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan, dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Petugas Perhutani BKPH Wuluhan bersama polisi hutan KPH Jember, polisi, TNI, BPBD dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH memadamkan api yang membakar kawasan hutan produksi kayu jati milik RPH Gelundengan. Kebakaran hutan terjadi sejak pukul 16.00 di petak 23F Tanaman Jati di Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu. Selain itu, kebakaran juga terjadi di petak 23M di Dusun Kerajaan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, dan di petak 23L di Dusun Demangan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 20.00 dengan menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, diduga kebakaran tersebut terjadi karena dibakar oleh sejumlah orang tidak dikenal untuk memburu hewan rusa yang ada di kawasan hutan tersebut. Itu tadi yang pertama itu jam 16, Mas. Jam 16, jam 18, jam 16 terbakar. Jam 18.30 itu sudah bisa dipadamkan. Yang pertama. Yang kedua itu titiknya mulai jam 18 itu bisa dipadamkan sampai jam 20, ada yang jam 20.30. Sekitar 2 jam setengah, Mas, bisa dipadamkan itu. Kebakarannya apa sih, Mas? Penyebab kebakaran diduga, Mas, ini, Mas, diduga kuat ini sengaja dibakar, kemungkinan dari istilahnya orang-orang yang ada tujuan ke hutan, tujuannya istilahnya berburu. Jadi untuk mempermudah perburuan itu, jadi ya membakar itu hutan itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terutama di yang tidak ada kopinya. Kebakaran hutan Gunung Manggar yang sempat terjadi pada waktu yang lalu kini sudah bisa teratasi dan dipadamkan. Dugaan sementara terbakarnya sebagian hutan di petak 23 tersebut karena sengaja dibakar oleh oknum pemburu binatang liar, karena di tempat kejadian terdapat temuan kotoran dan jejak hewan liar. Dengan cara membakar lahan tersebut diduga mempermudah bagi para pemburu untuk melakukan aksinya. Untuk itu, Perum Perhutani juga meminta kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Karena selain mengganggu ekosistem dan berdampak kerusakan lingkungan, tersangka pembakar hutan dengan sengaja juga bisa dijatuhi pidana kurungan 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Pemicunya sebenarnya kalau kebakaran hutan ada dua, karena disengaja oleh manusia. Yang kedua faktor alam karena kekeringan cuaca. Nah, di Manggar ini dimungkinkan dalam penyelidikan dipicu oleh manusia, yaitu proses kegiatan perburuan satwa. Jadi masih dalam penyelidikan, tapi patut diduga kira-kira seperti itu. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ini yang menjadi fokus. Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Stadion Jember Sport Garden untuk melaporkan pertandingan putaran kedua Liga 3 2017 antara Persija Jember melawan Delta Sidoarjo. Dan pemirsa, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Persija Jember mengawali laga perdana di putaran ketiga dengan hasil manis dalam menjamu salah satu klub legendaris di Jawa Timur, Delta Sidoarjo. Tim kebanggaan masyarakat Jember tersebut berhasil mengakhiri laga dengan skor kemenangan 2-0. Kesebelasan Persija Jember menggana sejak menit-menit awal babak pertama. Pemain senior Persija, Jerry Rifan Perdana, berhasil mencetak gol perdana di menit ke-21 dari sisi kanan lawan. Gol tersebut tercipta melalui umpan matang dari striker David Ervandi. Selang 7 menit kemudian, giliran M. Idris yang menggetarkan gawang Deltras yang dijaga Pras Aditya melalui tendangan bebas. Keunggulan di babak pertama dengan skor 2-0 tersebut tertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Persib memilih bermain sedikit bertahan. Tidak ada tambahan gol yang tercipta di babak kedua.
Deltras sebenarnya terus berusaha menekan, namun selalu berhasil dibendung oleh lini belakang Persib. Menurut pelatih Persib Jember Ahmad Jainuri, absennya Faisal Yunus, striker andalan mereka cukup berpengaruh pada daya gedor Persib. Meski demikian, Persib bisa mengatasi kendala tersebut melalui kerjasama tim. Namun Jainuri juga mengakui bahwa Deltras memang memiliki materi pemain yang bagus sehingga sering merepotkan lini pertahanan Persib Jember. Bagi Deltras Sidoarjo sendiri, kekalahan di Stadion Jember Sport Garden atau JSG merupakan kekalahan perdana. Usai laga menjamu Deltras, Persib akan menjalani 2 laga tandang yakni melawan PSPK Persekapas Kota Pasuruan di Stadion Untung Suropati pada tanggal 10 September 2017 dan melawan Deltras di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 13 September 2017. Pertandingan putaran kedua antara Persib Jember melawan Deltras Sidoarjo dengan skor akhir 2-0 dari Stadion Jember Sport Garden. Sarah Timurwa dan DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Melihat prestasi Persib Jember yang semakin membanggakan dalam lanjutan Liga 3 membuat pihak swasta tergugah untuk membantu pembiayaan yang selama ini belum ada kejelasan dari Pemkab Jember. Salah satu pengusaha beras di Jember, Haji Kamil, mengatakan bahwa Persib ini masih klub amatir yang seharusnya terus dibantu dengan APBD, beda dengan klub profesional yang sudah tidak lagi dibantu oleh dana pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Haji Kamil mengaku kecewa dengan Pemkab Jember yang sampai saat ini belum bisa memberikan dana yang optimal kepada Persib Jember, padahal prestasi tim kebanggaan masyarakat Jember tersebut tengah menanjak. Ini amatir, kalau amatir tanggung jawabnya Pemda. Terlepas dari cair dan tidak, Pemda yang harus bertanggung jawab gitu loh. Itu harus wajib itu hukumnya, karena ini amatir. Beda dengan profesional. Jangan kemudian alibi karena tidak cair, bukan. Kalau saya sejak dulu 10 tahun pegang Persib, belum cair saya sudah nalangi dulu. Tentu bupatinya yang harus komitmen kepada sepak bola gitu loh. Jadinya nggak boleh lepas tangan ya? Tidak boleh, ini kewajibannya Pemda ini kok. Ini amatir ini. Soal bonus Pak untuk hari ini. Soal bonus karena lawannya Persib ini sekarang ini berat. Deltras. Saya tadi awalnya pesimis bisa memenangkan pertandingan, tapi ternyata Persib bisa memenangkan pertandingan. Maka kemudian saya memberikan apresiasi kepada teman-teman Persib. Saya kasih bonus 5 juta. Tapi kalau nambah lagi menang, saya tambah lagi nanti. Maksudnya menang di pertandingan berikutnya nanti ya? Nah, tambah gol nanti saya tambahin. Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember, Babun Soeharto, mengaku sangat siap memberikan dukungan moral dan materi untuk Persib agar semakin mengharumkan nama Jember. Saya kira bisa diambil di panitia. Kita sekarang ini mencoba untuk mendekatkan kepada Persib. Mulai strategisnya bagi institusi pendidikan seperti IAIN ini apa? Di IAIN itu kan juga ada lembaga sehingga kita harapkan bibit-bibit yang ada di IAIN juga bisa memberikan input kepada Persib. Dengan kondisi Persib saat ini, Anda sebagai basicnya di manajemen ya, Anda melihatnya bagaimana Pak? Kita bersama-sama apa yang bisa diberikan Persib Jember sendiri berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Deltras Sidoarjo dalam lanjutan Liga 3 di Stadion JSG Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Semeru di Lumajang ini, Jember United sempat unggul di babak pertama dengan skor 2-0. Namun di babak kedua, Barta Banyuwangi bermain menyerang berhasil menyusul 2 gol.
Di menit 80, Jember United kembali unggul 3-2 karena kesalahan dari pemain belakang Barta Banyuwangi yang melakukan gol bunuh diri. Sementara itu menurut pelatih Jember United Denny Arianto, dalam pertandingan ini Jember United menurunkan mayoritas pemain lapis kedua untuk menghadapi Barta Banyuwangi dengan menang tipis. Kedepan untuk evaluasi tim Jember United U15 ini hanya perlu memperbaiki dari segi psikologi saja, sedangkan dari segi fisik mereka sudah mumpuni. Ya mungkin ya kita melakukan rotasi ya, tapi anak-anak udah babak pertama sebetulnya sudah enjoy ya menemukan peak performance-nya ya, daripada pertandingan yang pertama yang kedua ya. Saya rasa babak kedua mungkin ya, sedikit ada kata meremehkan ya dari anak-anak, akhirnya tensinya diturunkan ya. Harusnya kita tetap menjaga dari awal seperti babak pertama yang dimainkan, mungkin itu ya akhirnya kita mainkan, masukkan pemain-pemain kuncinya, akhirnya alhamdulillah ya mungkin Dewi Fortuna masih mendukung tim JU. Evaluasi lagi mungkin dari stamina atau apa gitu? Ya saya rasa nggak ada ya, karena ini U15 ya, orientasinya kalau U15 itu banyak ke psikologis ya, untuk memunculkan mental juara, karena anak usia segini tidak boleh terlalu banyak ke fisik ya, karena ini 45x2, saya rasa anak-anak ini sudah sangat bagus ya secara kualitas. Dari Lumajang, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Klub sepak bola Jember United ternyata masih mengalami kekurangan finansial di tengah banyaknya laga pertandingan yang diikutinya. Terbukti saat Jember United bertanding melawan Batra FC Banyuwangi di Stadion Semeru, Lumajang. Para pemain yang mengharumkan nama baik Kabupaten Jember ini pun hanya bisa makan seadanya karena biaya operasional yang diperoleh dari dana hibah masih belum bisa dicairkan oleh Pemkab. Bahkan tak jarang mereka menginap di musola-musola dan hanya menggunakan transportasi motor pribadi ketika menuju keluar kota, sehingga membuat mereka letih sebelum bertanding. Padahal di periode sebelumnya para pemain ini selalu menginap dan makan di hotel sejak 1 hari sebelum bertanding, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat ketika hendak bertanding. Oleh sebab itu, pemain Jember United Gilang Oktaviani asal Sumber Jambe mengaku kecewa sejak mendengar kabar Pemkab belum memberikan bantuan kepada Jember United. Sebab banyak fasilitas yang diberikan kepada pemain menjadi sangat buruk. Ya sekali, kita nginepnya itu di musola-musola gitu, istirahat ada di masjid. Kalau berangkatnya sendiri berarti berangkat langsung pulang ya? Iya, berangkat itu pakai mobil sendiri, mobil orang tua. Ada yang pakai sepeda. Kalau dulu? Kalau dulu ya karena masih difasilitasi. Kalau sekarang sudah beda. Sudah beda ya? Iya. Untuk makannya sendiri? Makannya aja sering berat sudah. Ada nasi bungkus. Pengaruh nggak ada sampai untuk ke teman-teman sendiri waktu latih atau mungkin fisik atau lain? Ya pengaruh mas, kan ini mainnya juga jam 1 gitu, kan kurang stamina gitu, makanya kurang. Sementara pelatih klub Jember United Denny Arianto mengatakan adanya dampak psikologis dan penurunan stamina sejak pemain kurang mendapatkan fasilitas yang layak. Denny menyayangkan Pemkab yang kurang perhatian terhadap dunia olahraga khususnya sepak bola yang ada di Kabupaten Jember. Apalagi klub tersebut sudah menuai banyak sekali prestasi yang membawa nama baik Kabupaten Jember sendiri. Pemain, psikologis pemain dan lain sebagainya. Yang pasti sedikit banyak akan berpengaruh ya, tetapi orientasinya karena ini U15 ya, mungkin kalau masalah ke finansial kita tidak terlalu prioritas utama ya, tetapi saya harap ada dukungan lah dari pemerintah, karena mau tidak mau ya teman-teman ini ya butuh, adik-adik ini juga butuh nutrisi ya, masalah makan, masalah istirahat juga diperlukan ya. Seperti kita datang berangkat tuh hanya untuk main ya, harusnya kita nginap dulu ya, secara conditioning mungkin sangat jauh ya. Harapan saya ke depan ya kita harusnya nginap lah sehari sebelum pertandingan itu kita sudah ada di kota yang akan kita tuju untuk pertandingan. Dari Lumajang, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Anggota Reserse dan Kriminal Polsek Ambulu menangkap Bambang Irawan warga Desa Sumberjo. Pelaku ditangkap karena melakukan praktek jual beli benur hasil tangkapan dari pantai selatan. Pelaku ditangkap polisi saat melakukan packing benur dan siap kirimkan ke rumah Bapak Lili yang ada di Dusun Jatirejo, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan 2.500 benur dan tabung oksigen. Anggota Polsek Ambulu yang di lapangan berhasil melakukan penangkapan lengkap tersangka dan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan yaitu benur kurang lebih 2.500, kemudian kompresor dan blower, ke alat untuk melakukan penyaringan atau menghitung jumlah daripada benur ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ambulu. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. AL oknum wartawan ditangkap polisi lantaran melakukan pemerasan terhadap seorang guru di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Jember. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan cara memberitakan perbuatan korban di media dan akan melaporkan perbuatan korban kepada bupati bila tidak membayar sejumlah uang. Dalam negosiasi, pelaku meminta dana tutup mulut sebesar 20 juta rupiah. Lalu korban sempat menawar hingga akhirnya sepakat di angka 7,5 juta rupiah. Saat melakukan negosiasi untuk membayar sejumlah uang tersebut, korban lantas tanpa sepengetahuan pelaku langsung melapor ke Mapolsek Patrang. Usai menerima laporan, polisi langsung meluncur ke tempat transaksi korban dengan pelaku di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Polisi berhasil menangkap pelaku yang tengah melakukan transaksi pembayaran dari korban dan mengamankan beberapa barang bukti, yaitu uang sebesar 2,7 juta rupiah serta handphone. Ya, hari ini Polsek Patrang telah berhasil mengungkap daripada salah satu upaya atau unsur pemerasan terhadap salah satu guru di salah satu SMK di Kabupaten Jember yang mana dilakukan oleh oknum wartawan salah satu media dengan inisial AL, yang mana dalam hal ini AL ini mencoba memeras korban, yaitu guru di salah satu SMKN di Kabupaten Jember, untuk menyerahkan beberapa uang, yang mana bila mana tidak menyerahkan beberapa uang maka akan diekspos ke dalam pemberitaan terkait permasalahan yang dihadapi guru tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Patrang. Dari Mapolsek Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam kompetisi nasional tersebut, roket IR Sky 64 milik Polija berhasil mengalahkan Starpen Sky X6 dari Poltek Negeri Surabaya dan Gatot Kaca dari Universitas Gajah Mada. Dalam lomba tersebut, roket yang diperlombakan harus mempunyai spesifikasi yang baik dan stabil, seperti penginderaan jauh, serta sistem robotika pada muatan roketnya, sehingga mampu memberikan data yang akurat tentang kondisi suatu wilayah. Sementara itu, menurut mahasiswa, untuk menjuarai perlombaan tingkat nasional tersebut, pihaknya mempersiapkan roket IR Sky 64 ini dengan sangat baik, serta dengan komposisi bahan yang terbaik, sehingga roketnya mampu mengalahkan peserta lain di seluruh Indonesia. Kalau dari kendalanya sendiri, kita kesulitan untuk tingkat di presisi, Pak. Soalnya kan saat kita diluncurkan di roket itu vibrasinya besar, jadi kita tuh getarannya sangat merancang payload dengan elektronika itu yang tahan terhadap getaran, seperti itu, Pak. Fungsinya untuk apa? Kalau dari fungsi sendiri, ping lahan, terus intinya kayak pengenalan maritim, lokasi perahu, lokasi ikan, dan lain-lain. Di sini kita sama 8 itu cuma diajari dasarnya pengoperasian satelit, seperti itu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan aktivis mahasiswa Nahdliyin yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember melakukan aksi penggalangan dana untuk pengungsi Rohingya. Aksi penggalangan dana tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan dan pengusiran dari negara Myanmar. Ketua Pengurus Cabang PMII Jember, Adil Satria,
juga mengecam tindakan pemerintah Myanmar yang melakukan pelanggaran HAM dengan mengusir Muslim Rohingya. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan terparah di Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Penggalangan dana tersebut akan dilakukan hingga malam Sabtu di sekitar 8 titik persimpangan jalan raya di Jember, yakni persimpangan Secaba, Perhutani, Glada Kembar, persimpangan Argopuro, Mangli, Kencong, dan persimpangan Mastrip. Kemudian dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan ke pengungsi Rohingya melalui lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu. Aksi penggalangan dana peduli saudara-saudara kita di Rohingya kali ini total ada 8 titik. Ada di lampu merah Secaba, kemudian di Perhutani, Glada Kembar, di Argopuro, Mangli, dan di Kencong. Di total kira-kira mungkin ada lebih 100-an sahabat-sahabat kader PMI Jember yang diturunkan pada kali ini. Bahwa apa yang terjadi di Rohingya kali ini adalah kejahatan kemanusiaan yang serius dan bahkan bisa dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan terparah di Asia Tenggara kali ini. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersatu menjaga kedamaian dan ketentraman di Kabupaten Jember yang sudah terjaga sangat baik. Sejumlah anggota Polres Jember sudah ditempatkan di sejumlah tempat ibadah umat Buddha di Jember untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan pengamanan untuk tempat ibadah umat Buddha, untuk Polres Jember sudah menempatkan personil untuk mengantisipasi. Namun demikian intelijen kita kan juga berjalan. Artinya kita juga sudah memetakan kira-kira kemungkinan kerawanan-kerawanan apa yang terjadi dan pihak-pihak yang dimungkinkan untuk melakukan aksi. Tapi insya Allah di Kabupaten Jember sudah kita datakan, kemudian sudah kita galang, dan insya Allah tidak ada pergerakan dan tidak ada aksi apa-apa. Alhamdulillah, toleransi, sikap saling menghormati di Kabupaten Jember sangat baik dan tidak ada berdampak apa-apa untuk Kabupaten Jember. Namun demikian, kita juga tidak boleh lengah. Di Kabupaten Jember ada 3 tempat ibadah untuk umat Buddha, ada 2 di Kecamatan Kaliwates, 1 di Kecamatan Pati. Semua dalam pantauan kami. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nampak sepi suasana poli eksekutif Rumah Sakit Dr. Subandi. Ruangan yang disiapkan khusus untuk pemeriksaan narkoba bagi para pendaftar CPNS di hari pertama proses seleksi ini relatif masih sepi. Kendati demikian, pihak rumah sakit telah menyiapkan berbagai peralatan mengantisipasi membludaknya jumlah pasien yang akan memeriksakan diri. Selain ruangan khusus, rumah sakit juga menambahkan jumlah petugas. Mengingat pengalaman sebelumnya jumlah pemohon bebas narkoba melonjak signifikan sebagai salah satu syarat pendaftaran seleksi CPNS. Pihak rumah sakit juga akan memberlakukan pengawasan ketat, termasuk saat proses pengambilan sampling urin pemohon surat bebas narkoba, untuk menghindari upaya-upaya kecurangan ataupun memanipulasi hasil uji laboratorium. Rumah Sakit Subandi selalu siap untuk menerima medical check up untuk siapapun, termasuk salah satunya nanti adalah calon pegawai negeri sipil, di mana syarat persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku, bahwa pemeriksaan yang dikehendaki itu ada yang berasal dari institusi, misalnya itu dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, ataupun mungkin atas permintaan sendiri untuk melamar. Syarat ketentuannya salah satunya yaitu dia harus mendaftar dan mengisi formulir untuk permintaan pemeriksaan medical check up sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing institusi yang akan menerima calon pegawai tersebut. Setelah itu pada saat dilakukan pemeriksaan urin, pasien tersebut harus didampingi oleh petugas kami sehingga tidak ada upaya-upaya untuk memanipulasi hasil urin yang dikeluarkan oleh pasien tersebut, baik mengganti, menambah, ataupun mencampur dengan yang lainnya. Adapun biaya pemeriksaan bebas narkoba mencapai Rp270.000 per orang dan meliputi 5 item pemeriksaan. Dari Rumah Sakit Dr. Subandi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Museum Huruf berada di Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Patrang. Museum ini berisikan huruf bersejarah dari zaman peradaban manusia seperti huruf Pallawa, huruf Kawi, India, Cina, alfabet Romawi, Braille, hieroglif Mesir, serta huruf pada zaman modern. Beberapa huruf bahkan diterangkan tertulis di batu dan kayu peninggalan zaman peradaban ini. Semua barang yang ada di dalam museum ini berasal dari swadaya para anak muda dan mahasiswa pecinta benda kuno. Meski bertempat di bangunan yang cukup sederhana, namun koleksi di Museum Huruf ini cukup banyak, sehingga dapat dijadikan wisata edukasi bagi masyarakat. Pengunjung akan diterangkan mengenai sejarah huruf di dunia dan jenis huruf di berbagai negara dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Museum Huruf ini mengenalkan huruf mulai awal sampai masuk ke Nusantara. Dan misi dari museum ini adalah menyampaikan pendidikan yang setara untuk masyarakat. Apa saja ini yang ditampilkan di sini? Ya, replika-replika huruf dari awal zaman Sumeria sampai ke huruf Jawa, Bugis, dan lain-lain yang ada di Nusantara. Targetnya ke depan apa nanti, Mas? Targetnya di sini pengennya jadi pusat diskusi teman-teman mahasiswa, pelajar, atau masyarakat umum yang mau ya paling nggak ada masukan-masukan tentang huruf bisa didiskusikan di sini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, sayang sekali itu tadi informasi terakhir dari kami di Tajam sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kabar berita yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.